Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perwakilan dari DPD Jamas relawan Anies Rashid Baswedan dan dari semua sahabat-sahabat simpul relawan Anies Rashid Baswedan dan juga para pengurus DPD Jamas dari masing-masing kabupaten. Perkenankan, saya oleh teman-teman ditunjuk sebagai Ketua DPD Janas Kabupaten Banjarnegara. Nama saya Imam Purwadi, Imam pemimpin Pak Purwakawitan di sing apik, jadi kawitannya pemimpin sing apik. Dengan nama itu, cita-cita saya sederhana, kepingin jadi presiden. Tapi lebih baik saya memilih Bapak Anies Rashid Baswedan untuk menjadi presiden Indonesia tahun 2009. Tapi alhamdulillah saya sudah jadi pemimpin rumah tangga. Anak saya 3 dan cucu alhamdulillah sudah 5. Kalau di rumah Mbah keluar Bu. Alhamdulillah kami bersama sahabat-sahabat dari Janas Kabupaten Banjarnegara bisa hadir pada kesempatan ini yang sebetulnya sejak kemarin sampai hari ini saya ada acara reuni APDN di Borobudur. Tapi demi Pak Anies Rashid Baswedan saya teman-teman minggat Pak, sehingga saya bisa ketemu di sini dengan sahabat-sahabat dari Balik Masyarakat. Nawa itu Pak, karena kami di Banjarnegara khususnya itu di daerah Moncong Putih. Tapi insya Allah relawan Janas Banjarnegara dan simbol-simbol yang lain insya Allah akan mengubah Moncong Putih untuk kita lenyapkan. Karena situasi yang disampaikan negara kita NKRI sedang tidak baik saja. Untuk siapa? Untuk anak cucu. Kalau kita waktu tinggal beberapa saat, tapi anak cucu kita yang kasihan. Sumber daya alam sudah terkuras karena oligarki. Sehingga kita bertekad dengan teman-teman semuanya untuk memenangkan Bapak Anies Rashid Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Kami berharap teman-teman yang ada di DPD mudah-mudahan partai politik tidak hanya Nasdem, tapi segera mendeklarasikan Bapak Anies Rashid Baswedan menjadi calon Presiden Republik Indonesia dan mendapat dukungan dari masyarakat luas seluruh Indonesia. Insya Allah akan meridhoi untuk menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang telah teruji menjadi pemimpin sebagai gubernur di daerah khusus ibu kota Jakarta. Itu mohon doanya dan insya Allah karena hari ini kumpul di Banyumas, insya Allah tanggal 23 Banjarnegara akan mengadakan jalan santai sekaligus insya Allah gelar produk UMKM. Kalau berkenan dari DPD Rawuh, monggo kita bareng-bareng dan kami akan libatkan masyarakat dan kami libatkan pelaku UMKM dan juga teman-teman dari partai politik. Insya Allah itu sekedar perkenalan saya dan sedikit orasi. Rasanya gebreget Pak. Kau orang tahu rahu 4 ekor. Kapan situasinya sudah seperti ini? Baru aja terjadi kemarin Bambang Tri, Gus Nur, subhanallah. Kok sampai seperti itu? Allah ini akan menunjukkan dan insya Allah mubahalah Habib Rizik Syihab, insya Allah akan membuka kejelekan, kezaliman, ketidakadilan yang saat ini sedang berlaku di negara kita yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah pada saatnya nanti setelah Pak Anies jadi presiden, insya Allah kondisi Indonesia justru akan lebih baik dari kondisi saat ini. Terima kasih. Kurang mohon maaf. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari Banjarnegara sampai Borobudur usia baru 38 bulan. Ketika
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa hal yang saya ingin dorong kepada kita semua, karena tampaknya kita menemukan persoalan di lapangan, yaitu isi pada kecil, ya, belum berani menampilkan diri bahwa kita sebenarnya sudah punya pilihan. Ya, jangankan berbicara, menulis di WhatsApp saja penjenengan masih belum berani untuk menyampaikan kepada teman-teman. Betul ya? Oleh karena itu kami menyarankan, ketika ada tema-tema yang cukup strategis tentang Mas Anies Baswedan, jadikan itu tema pada story, pada postingan penjenengan, baik itu di Instagram, WA, Facebook dan lain-lain, yang tidak perlu penjenengan kirim. Mohon dimatikan ya. Kirim, tidak perlu penjenengan kirim ke grup-grup, tetapi cukup menjadi story. Itu teman-teman penjenengan yang berteman langsung akan membaca. Nah, dari situ teman-teman kita akan terbuka. Yang kedua, kita sudah memulai melakukan speak up, wani ngomong. Ini penting, karena hari-hari ini kita masih menemukan teman-teman kita, ketika kita mengirim story, mereka hanya menonton. Baru ada 1-2 yang mengatakan good, jempol, love, like, dan seterusnya. Tapi selebihnya nonton doang. Jadi kami mendorong manfaatkan sosial media untuk melakukan sosialisasi secara tidak langsung. Mungkin penjenengan kesulitan ketika berbicara seperti Pak Banjarnegara, tapi kirim gambar-gambar Mas Anies yang sekarang bertebaran. Hari ini di screenshot, penjenengan simpan, kemudian kirim. Kemudian yang kedua, kita ini relawan. Kita harus siap bahwa kesini pun kita nggak ada uang transport. Ini juga harus menjadi pengertian kita ke bawah, bahwa kita ini nggak ada yang dibayar, bahkan nggak ada yang membayar juga. Oleh karena itu, teman-teman yang berada di Simpur, termasuk di Dewi Sri, pinter-pinter cari sponsor. Sebenarnya banyak para pengusaha kita yang sudah mulai memberanikan diri untuk menyiapkan, mendorong untuk diselenggarakan event-event. Dekati secara persuasif untuk bisa kita ambil kemungkinannya beliau-beliau itu memberikan dukungan kepada kita. Ada strategi-strategi ilmu ngemis yang harus kita gunakan. Ini tidak bisa setiap orang melakukannya. Jadi harus ada giat teman-teman yang mampu untuk mendekati para donatur yang tidak harus tampak, tapi sesungguhnya mereka memberikan kesempatan kepada kita untuk mengambil peluang. Yang ketiga, rekan-rekan sekalian, saya kira kita harus juga memulai melakukan safari silaturahmi dengan teman-teman DPD partai politik. Tidak hanya rekan Nasdem, PKS atau Demokrat, tapi teman-teman yang di wilayah dari partai lain yang sampai hari ini masih ada di dalam kekuasaan maupun di KIB, kita dorong untuk kita silaturahmi. Insya Allah kami besok tanggal 23 Kabupaten Kebumen akan melakukan pengukuhan DPC Janas Pak Ketum se-Kabupaten Kebumen di satu hotel yang kami semuanya tidak perlu keluar uang. Jadi ini merupakan salah satu strategi kita juga, bagaimana teman-teman untuk melakukan speak up, mulai wani ngomong, aja wedi-wedi, jangan
Batam. Kita termasuk salah satu orang-orang yang saya tadi matur ke Pak pengurus PKS, ini ibu-ibu ini sudah luar biasa, kendel banget. Ini Barlima Cakep Dewi Sri ini kendel banget ini. Hari ini acara nanti malam gambarnya penjenengan itu beredar dibaca berapa juta orang ini di Barlima Cakep. Hah, bukiye, nah kayu nyung melu ini bisa kita pastikan akan seperti itu. Oleh karena itu kami mendorong, monggo kita memulai untuk memberanikan diri untuk menyuarakan Mas Anies Baswedan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Lukman, pimpinan Pusat Kerjas, Pak Supri, dan saya hormati juga teman-teman dari Barlima Cakep. Ini alumni sekolah politik sebuah ketemu lagi ini alhamdulillah di tempat yang mulia di Solo, di rumah makan Sokaraja. Saya perkenalkan diri, nama saya Rubito Sukarso, orang Jawa asli Cilacap juga. Saya didaulat untuk mewakili DPD Janas Kabupaten Cilacap. Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan di sini, yaitu berupa himbauan. Kita sebagai relawan satu harus siap untuk bekerja dengan mengedepankan etika, objektivitas, dan fair play dalam bergerak dan mendukung Anies Baswedan sebagai presiden pada Pilpres 2024. Setuju? Menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, semangat reformasi, dan aturan konstitusi negara Republik Indonesia. Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan belaka. Untuk itu kami mendorong agar semua pihak taat kepada konstitusi yang membatasi jabatan presiden selama-lamanya 2 periode dan tidak dapat diperpanjang kembali tahun 2024. Indonesia membutuhkan presiden baru. Setuju? Saat ini Indonesia memerlukan sosok pemimpin bangsa yang peduli kepada kesejahteraan rakyat, yang adil, yang visioner, yang mampu membawa Indonesia berdiri tegak sejajar dengan negara lain di dunia. Anies Baswedan telah membuktikan kualitasnya. Kepemimpinannya di Jakarta berhasil membuat kota Jakarta maju dan sejahtera rakyatnya. Berkomitmen mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam pemilu 2024 dengan mendorong partai-partai politik untuk mencalonkan Anies Baswedan. Relawan Anies bersepakat dalam pemilu 2024 untuk memilih partai-partai politik yang mendukung Anies Baswedan dan presiden. Relawan-relawan Anies Baswedan se-Indonesia percaya bahwa presiden terbaik hanya akan dihasilkan oleh pemilu yang jujur dan adil. Untuk itu, kami menyeru kepada semua pihak yang berwenang hukum untuk mendorong terselenggaranya pemilu yang jujur, adil, bebas dari kecurangan, sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kami mendorong semua elemen masyarakat, LSM, media, ormas, relawan, dan setiap warga negara untuk ikut mengawasi tiap tahapan jalannya pemilu dan Pilpres demi terselenggaranya pemilu yang jurdil. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri bila kita berjaya. Waridawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Yang terhormat Dr. Lukman, Pusat
konsekuensi untuk politik dinasti adalah sangat rentan dengan adanya pemimpin-pemimpin yang dijadikan boneka oleh para oligarki atau katakan orang-orang yang berduit. Padahal dalam hal ini politik dinasti adalah sudah pernah dibatalkan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015, karena di sini partai akan menjadikan suatu mesin politik yang terkerdilkan, karena di sini regenerasi atau kaderisasi itu akan tersumbat, di mana orang-orang tersebut atau masyarakat yang mempunyai kemampuan handal dan berkapasitas itu akan mentah sebelum tumbuh. Di lain hal, secara konsekuensi, hal ini akan menyumbang atau katakan menggagalkan masyarakat-masyarakat yang bukan ahli warisnya atau yang berbenturan pada sedang darah. Dalam hal ini baik politik dinasti atau dinasti politik itu hanya berbeda sedikit, yaitu tentang tadi politik dinasti adalah suatu bentuk keturunan berdasarkan keturunan darah atau keluarga, dan dinasti politik ini adalah kerabat, mungkin tidak anaknya tapi kerabatnya atau koleganya. Dalam hal ini politik untuk dinasti politik dinasti itu dengan fenomena yang sekarang itu akan rentan sekali untuk di-steal, apalagi dengan sistem katakan negara lain untuk menguasai negara lain juga, yaitu dengan apa yang disebut dengan politik liberalisme. Liberalisme adalah bagaimana tentang penguasaan suatu negara dengan cara yaitu debt protect atau dengan cara hutang. Contoh suatu negara yang kena debt trap yaitu adalah Sri Lanka, di mana pemimpinnya entah pergi ke mana, dan salah satu pelabuhan sudah dikuasai, yaitu dengan istilah China's debt trap. Di sisi lain, untuk politik dinasti maupun dinasti politik, di sini ada politik identitas. Ini yang perlu diketahui, teman-teman Jarnas maupun Jarnas Division, bahwa apa yang selama ini terjadi di medsos adalah Anies Baswedan sekarang diserang dengan politik identitas, yaitu dengan Islam, karena dia beragama Islam, dan tidak mungkin sebetulnya untuk Anies Baswedan akan mengusung dirinya sendiri dengan politik identitas, karena politik identitas itu biasanya terjadi karena golongan, agama, etnis, kebudayaan. Nah, di sini perbedaan yang perlu kami ketahui bersama, bahwa walaupun Anies adalah orang Arab, itu kan bukan berarti mengarabisasi atau Islami mengarabisasi, karena Islam sendiri adalah jalan hidup dan adalah pilihan masing-masing manusia. Itu yang perlu penjenengan ketahui semuanya. Bagaimana kita di sini untuk berpolitik secara santun. Jadi ada hal-hal yang tadi dikatakan oleh Pak Lukman sendiri, Dr. Lukman sendiri, bahwa kita tidak perlu terjadi persaingan politik di sini, apalagi akan terjadinya balas membalas di medsos, karena ini akan terjadi friksi dan bahkan terjadi pertikaian nanti di antara kubu kita dengan kubu lain. Dan saya harapkan sekali lagi untuk Jarnas maupun Jarnas Divisri khususnya agar menggunakan politik santun di sini, sehingga bagaimana kita memasarkan dengan cara memperbanyak sit up. Kita tidak perlu adanya suatu
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin selain aku akan menjadi tapi tentu dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa presiden kita? Siapa presiden kita? 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih getol? Ya, kita yel-yel dulu. Udah siang ya? Apa udah pengen pulang? Belum? Ya, kalau saya ucapkan oligarki, panjenengan jawab 2 kali. Paham? Kalau saya bilang korupsi, mendem jero. Ya, kalau bilang oligarki apa tadi? Kalau bilang korupsi, mendem jero ya. Kalau bilang presiden, Anies Baswedan. Santes. Tes. Ulangi kemarin. Oligarki. Oligarki. Korupsi. Korupsi. Presiden kita. Sudah apa? Korupsi diapain? Ya, pendem jero. Nah, oligarki tadi diapain? 2 kali. Terima kasih ya. Saya selaku tuan rumah pertama menyampaikan terima kasih kepada pimpinan pusat Jarnas Bapak Dr. Lukman Hakim Hasan yang sudah banyak memberikan motivasi pencerahan kepada kita semuanya. Insya Allah tadi apa yang disampaikan betul-betul membuat kita menjadi cerah dan membuat kita menjadi lebih semangat lagi. Yang kedua, terima kasih kepada kawan kita dari PKS yang sudah hadir di sini, yang akan mendukung sepenuhnya. Dan juga simpul lain, Bapak Abah Yusuf dari AB ya Pak, dari AB Club, dari pagi sudah datang, sudah kemarin kepengen rasanya bersama-sama dengan kawan-kawan di sini. Kami berlima, simpul yang lain selalu koordinasi untuk meningkatkan kinerja masing-masing simpul. Insya Allah minggu depan akan kumpul kembali untuk meningkatkan cara kerja itu lebih efektif dan masif. Jarnas Kabupaten Banyumas 27 kecamatan sudah terisi semua. Tepuk tangan. Sudah 2 desa terbentuk kelompok jaringan Anies Baswedan. Yang kedua, terima kasih kepada para pembimbing Pak Anto dan kawan-kawan yang memberikan motivasi kepada kita sehingga hari ini bisa berjalan dengan baik. Bil khusus ibu-ibu ini yang menjadi panitia ya. Ibu-ibu yang jadi panitia, mari kita berdoa semoga sponsor kita Bu Alfiah yang hari ini sedang sakit terbaring di rumah sakit, kita doakan semoga beliau cepat sembuh, cepat sehat, bisa berjuang lagi bersama kita semuanya. Berikutnya terima kasih kepada Polsek Soka apa? Soka apa ini namanya? Ya, Sokaraja yang tadi berbondong-bondong ikut mengayu Bagio dan juga dari Polres ya, tadi sekitar ada 18
belum senang, belum apa, kirimi saja. Lepas diterima atau tidak, bukan urusan kita. Karena kebaikan Anies harus disampaikan ke seluruh warga. Dan jangan segan-segan membentuk kelompok di desa-desa. Insya Allah. Demikian saja sambutan dari saya selaku tuan rumah, dan mudah-mudahan acara ini sebagai ajang untuk menguatkan semangat kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari PKS sampai waktu 5 menit. Monggo Pak. Khususon. Ya. Yang lagi. Oligarki. Korupsi. Presiden kita Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, Bapak Hakim yang saya hormati, seluruh koordinator Janas Barlik Mas Catam, juga dari relawan yang lain, ada ABC, Anies Baswedan Club, tadi juga ada Sobat Anies Purwokerto. Semakin banyak relawan, insya Allah semakin menguatkan kita ini. Yang penting bisa sinergis. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama saya panjatkan rasa syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang diberikan pada kesempatan sore hari ini kita bisa berwajah, bisa berkumpul di sini. Insya Allah dari sini akan membawa keberkahan untuk Barlik Mas Catam dan tentu membawa keberkahan untuk Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, saya mewakili PKS Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Banyumas. Perkenalkan, saya Sigit Yulianto, posisi di Kabupaten Banyumas sebagai sekretaris DPD PKS Kabupaten Banyumas. Kebetulan Pak Ketua tidak bisa hadir di sini karena tadi menghadiri juga di relawan yang lain, sehingga mewakilkan kepada saya. Bapak sekalian, kalau di PKS mekanisme penentuan calon presiden itu memang melalui musyawarah majelis syuro. Sampai saat ini ada 3 kriteria calon presiden yang dihasilkan oleh musyawarah majelis syuro. Yang pertama adalah religius nasionalis. Kenapa butuh religius? Karena amanat pembukaan Undang-Undang Dasar kita yang membangun Indonesia itu bukan hanya membangun badannya tapi juga membangun jiwanya. Jadi pembangunan fisik di bangsa kita ini harus diiringi dengan kekuatan moral yang cukup. Tidak hanya sekedar bangunannya yang kemudian megah, tetapi pembangunan harus juga diiringi dengan moralitas. Dan moral kita adalah dasarnya Pancasila. Dan sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya negara kita memang bukan negara agama tetapi negara yang beragama. Maka nilai religius ini harus menjadi nilai moral pertama di dalam diri. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan untuk korupsi. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan untuk kemudian berbuat kriminalitas dan lain sebagainya. Maka figur calon presiden yang harus kita miliki adalah religius dan nasionalis yang siap menjaga setiap jengkal tanah bangsa kita ini dari penjajahan. Baik penjajahan secara artinya penguasaan teritorial ataupun penjajahan ideologi. Ideologi Pancasila jangan sampai kemudian dimasuki dengan ideologi lain, kapitalisme, komunisme dan lain sebagainya. Kita punya identitas ini, ideologi Pancasila. Siap menjaga ideologi kita yang kemudian harus dimiliki oleh calon presiden kita. Yang kedua, Bapak sekalian, capres yang direkomendasikan adalah simbol perubahan. Tadi disampaikan ya, negara kita ini sedang dikuasai oleh oligarki yang berkuasa di balik layar, sehingga keputusan yang dibuat oleh penguasa bangsa ini kebanyakan adalah pesanan dari oligarki.
capres yang muncul besok 2024 harus bisa membebaskan negara kita dari oligarki, membangun perubahan yang sangat mendasar dan fundamental di bangsa kita. Sehingga figur yang harus kita capreskan adalah figur yang merupakan simbol perubahan. Yang terakhir, yang ketiga adalah calon presiden yang mempunyai elektabilitas yang tinggi, yang punya kemungkinan besar untuk memenangkan kontestasi presiden 2024. Itu 3 rekomendasi dari Majelis Syuro PKS. Dan sepertinya ketiga hal tersebut ada pada diri beliau Anies Baswedan. Allahu Akbar. Kalau kemudian sampai sekarang PKS di DPP belum sampai deklarasi mendukung secara resmi pencalonan Anies Baswedan, di samping mekanisme internal tadi melalui mekanisme Majelis Syuro, juga tentu kita melihat perkembangan politik di bangsa kita. Tadi disampaikan juga tentang politik identitas, bahwa beliau Pak Anies Baswedan ini diserang dengan politik identitas Islam. Kalau PKS dulu aja deklarasi, maka semakin meneguhkan mereka-mereka yang Islamofobia itu untuk kemudian menyerang beliau Pak Anies Baswedan. Maka silakan Nasdem deklarasi dulu Pak. Silakan mendeklarasikan dukungan kepada beliau. Yang ini insya Allah membawa Pak Anies ini lebih ke tengah, tidak ekstrim ke kanan gitu. Kalau PKS deklarasi duluan, maka kemudian seolah-olah diarahkan Pak Anies ini betul-betul membawa politik identitas. Tetapi insya Allah PKS dan Pak Anies punya chemistry yang kuat di dalam memperjuangkan pilgub di Jakarta kemarin. Jadi insya Allah deklarasi Anies Baswedan oleh PKS tinggal menunggu waktu. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. 5 menit ya Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.